7 step ngatur gaji supaya nggak miskin terus. Halo semuanya, ada hal menarik yang baru aku tahu setelah baca-baca hasil survei yang dilakukan Deloitte pada tahun 2022 tentang pola perilaku Gen Z dan milenial. Menurut survei itu, dua generasi ini satu suara soal faktor penyebab mereka stres dalam hidup, yaitu masalah keuangan. Sekitar seperempat atau 25% Gen Z dan 21% milenial bilang mereka kesulitan mengatur keuangan karena biaya hidup yang mahal. Hal itu juga berdampak ke kemampuan mereka untuk menabung. Kekhawatiran soal keuangan jangka panjang juga jadi faktor utama yang mendorong tingkat stres generasi milenial dan Gen Z. Proporsinya 47% dari Gen Z dan 43% dari milenial. By the way, survei Deloitte itu ngelibatin 23.220 responden, 14.808 responden diantaranya berasal dari kelompok usia Gen Z dan 8.412 milenial. Para responden ini berasal dari 46 negara, termasuk Asia Pasifik, Amerika Utara, Amerika Latin, Eropa Timur, Eropa Barat, Timur Tengah, dan Afrika. Tapi back to the topic. Kalau dipikir-pikir, financial stress yang dialami generasi milenial dan Gen Z bukan tanpa alasan yang gak terduga. Bayangin aja, hari gajian yang kalian tunggu-tunggu akhirnya datang. Finally, hasil kerja keras kalian terbayar, dan kalian bisa nikmatin hasilnya. Kalian berhak banget manjain diri sendiri, kasih self-reward buat diri sendiri setelah bekerja begitu keras. Mungkin kalian pengen makan enak, kumpul-kumpul sama teman sambil ngopi, atau bahkan beli baju baru yang udah lama kalian incar. Apapun itu, kalian tahu bahwa ini hasil jerih payah kalian dan kalian pengen nikmatin sedikit lah, iya nggak? Tapi tunggu dulu. Kalau setelah gajian, kalian malah jadi kehabisan uang, atau susah ngatur keuangan dan maintain hubungan kalian sama orang lain, wah, itu beneran bisa jadi sumber stres. Dan sayangnya banyak yang mengalami situasi kayak gini. Jangan cuma ikutin rutinitas yang gitu-gitu aja. Coba deh ikutin 7 langkah untuk mengatur gaji kalian yang bakal aku share kali ini. Biar kalian bisa kontrol keuangan kalian dan dapetin kebebasan dan kemandirian finansial. 95% orang mungkin belum tentu bisa lolos di step yang pertama. Seperti kata Warren Buffett, salah satu investor dan pengelola uang paling sukses di dunia, kalau kamu beli barang yang nggak perlu, nanti kamu bakal harus jual barang yang kamu butuhin. Artinya, boros melebihi kemampuan bisa berakibat serius dalam jangka panjang. Oke, kita mulai step by step cara ngatur gajinya ya. Step pertama, masukin duit ke rekening giro kamu. Bagi sebagian orang, mereka nggak langsung masukin gaji atau duit hasil kerjaan mereka ke rekening giro. Padahal ini bisa bikin masalah serius karena gampang kehilangan jejak uang kalian. Mari kita bahas lebih rinci. Pertama-tama, uang yang kalian terima itu udah bersih alias setelah dipotong pajak. Kedua, mungkin kamu punya dana pensiun, misalnya jaminan hari tua atau JHT di BPJS Ketenagakerjaan, yang bakal otomatis kepotong sebelum duitnya masuk ke tangan kalian. Jadi, yang kalian dapat itu disebut net income atau uang bersih. Nah, masalahnya muncul kalau uang itu kalian terima dalam bentuk fisik, tunai, dan harus setor sendiri ke rekening kalian. Ini bisa ribet banget, harus ke bank, antre buat setor duit, pokoknya repot. Tapi ini langkah yang penting banget. Karena gini, rekening giro tempat gaji kalian tersimpan ini bakal jadi pusat segala aktivitas keuangan kalian. Setelah gaji kalian masuk ke rekening, itu kan bakal kalian pakai buat bayar-bayar segala hal atau pos keuangan, kayak biaya hidup, tagihan kartu kredit, dan segala macam. Tapi mungkin pada dasarnya rekening itu juga berfungsi sebagai tabungan kalian, nggak ada rekening lain. Nah, penting banget untuk kita tahu persis pos-pos keuangan kita masing-masing. Stay tune buat lihat langkah-langkah yang harus kalian ikutin ya. Ingat, rekening giro kalian itu pusat paling penting dan alat buat mengatur keuangan. Step kedua, buat dana darurat sebesar 3-6 bulan biaya hidup. Setelah kalian ngeset gaji kalian itu langsung masuk ke rekening giro setiap bulan dan nandain tanggal-tanggal penting di kalender, langkah selanjutnya adalah segera nabung sampai minimal sebesar 3-6 bulan biaya hidup kalian di rekening tabungan yang terpisah. Nabung berapa? Let's say
biaya hidup kalian yang udah mencakup kebutuhan sehari-hari, tempat tinggal, transportasi, tabungan, utang, asuransi, hiburan, itu kalau di total sebesar 5 juta per bulan. Berarti minimal dana darurat kalian itu jumlahnya 15-30 juta. Karena 5 juta tadi dikali 3 bulan atau 6 bulan. Duit ini bakal jadi cadangan darurat buat kejadian yang mendadak. Kayak misalnya ban bocor, biaya perbaikan mobil, biaya pengobatan, atau kalau ada yang rusak di rumah. Duit ini benar-benar bisa ngebantu kalian ngehindarin utang atau seenggaknya mengurangi jumlah utang yang harus kalian ambil, tergantung dari keadaan daruratnya. Gak mau kan stres gara-gara gak punya duit dan selalu ngutang buat bayar keadaan mendesak kayak gitu? Makanya penting banget buat ngumpulin dana darurat kalian secepat mungkin. Soalnya kalau enggak, yang berisiko bukan cuma keuangan kalian aja, tapi juga kesehatan mental kalian. Kalau kalian tinggal sendiri, biasanya dana darurat itu sebesar 3 bulan, biaya hidup udah cukup. Tapi kalau kalian punya keluarga atau tanggungan lain, targetnya bisa sampai 6 bulan supaya lebih aman. Kalau pengen lebih aman, kalian bisa nambahin di atas 6 bulan, tapi usahain tetap di bawah 12 bulan atau 1 tahun, karena itu bisa jadi nggak efektif karena adanya inflasi. Ini bakal bantu kalian tetap aman dan berada di jalan yang benar buat membangun kekayaan. Tapi kenapa harus simpan dana darurat ini di rekening tabungan yang terpisah? Pertama, karena kalian bakal jelas ingat kalau duit ini cuma buat digunain kalau ada keadaan darurat, bukan buat tabungan pribadi kalian. Jadi ini bukan rekening tabungan biasa, tapi rekening tabungan darurat. Terus yang kedua, kalian gak perlu invest duit ini karena harus tetap stabil dan liquid atau cair. Supaya uang itu bisa mudah kalian tarik sewaktu-waktu kalian butuhin. Kalau dana darurat kalian itu kalian investasiin di pasar saham misalnya, terus pas lagi butuh, bisa aja pas itu pasar lagi turun dan duit 15 juta rupiah kalian jadi cuma 13 juta rupiah. Yang pasti itu bikin nyesek kan. Kalau belum punya rekening tabungan terpisah, buka deh sekarang juga. Dan besok fokusin sebanyak-banyaknya gaji kalian buat nyicil tabungan dana darurat kalian sesegera mungkin. Taruh sebanyak mungkin uang dari gaji kalian ke rekening tabungan itu sampai terkumpul total minimal target dana darurat kalian tadi. Kalau udah kekumpul nominal minimal itu, selanjutnya kalian bisa mulai masukin 10% dari gaji kalian ke rekening itu. Ntar aku bakal jelasin lebih detail, jadi tetap stay tune ya. Step ketiga, lunasin utang-utang yang bunganya tinggi. Biasanya beberapa jenis utang besar yang orang punya tuh ada kartu kredit, pay letter, pinjol, kredit rumah, utang buat modal usaha, sampai kredit mobil. Tapi kartu kredit, pinjol, dan pay letter biasanya punya bunga yang tinggi banget dan itulah yang harus kalian ilangin duluan. Utang-utang ini tuh kayak maling yang nyolong uang kalian yang seharusnya jadi punya kalian. Sekarang mungkin kalian ngerasa bayar utang harusnya jadi langkah kedua setelah dapat gaji. Tapi ini dia masalahnya. Bayangin kalau kalian bayar utang tapi tiba-tiba ada keadaan darurat. Mungkin utang kalian udah hampir selesai dilunasin. Tapi sekarang kalian malah kena masalah lagi karena nggak punya tabungan dana darurat buat melindungi diri. Mulai lagi deh dari awal dengan siklus yang gak berkesudahan. Jadi, bayar utang yang kecil-kecil dulu sambil nabung buat dana darurat. Setelah target minimal dana darurat kalian kekumpul semua, baru mulai ngebayar utang yang bunganya tinggi. Nah, yang paling susah tuh sebenarnya ada di menahan diri dari godaan kartu kredit dan pay letter setelah berhasil dibayar. Contohnya, misal kalian abis gajian lupa nyisihin uang lebih buat beli bensin. Ini bisa bikin kalian ngutang lagi di kartu kredit buat isi bensin, yang sama sekali nggak sesuai sama niatan kalian buat bersihin utang kartu kredit. Cara terbaik buat ngindarin ini adalah isi bensin secepatnya begitu dapat gaji. Step keempat, investasiin duit kalian. Salah satu miliarder, investor, sekaligus mantan tangan kanan Warren Buffett di Berkshire Hathaway, Charlie Munger, pernah bilang gini nih, kunci dari mengendalikan biaya hidup adalah simple, dan itulah rahasia aku dan Warren Buffett. Kita selalu paham berapa pendapatan kita dan kita berinvestasi. Dan kalau kamu hidup cukup lama, akhirnya kamu bisa jadi kaya. Kayak kata Munger,
menjadi kaya tuh nggak harus ribet. Setelah kalian nabung dana darurat dan lunasin utang yang bunganya tinggi, sekarang waktunya buat mulai investasi. Di awal, kalian bisa mulai investasi sebesar 15% dari pendapatan kalian. Artinya, dari setiap 1 juta rupiah yang kalian dapetin, 150.000 diinvestasiin. Ada banyak cara buat investasi, dan semuanya tergantung sama profil risiko alias sejauh mana kalian bisa nanggung risiko. Untuk memulainya, kalian bisa pakai aplikasi investasi yang sekarang udah banyak, legal, dan diawasin OJK, kayak Bibit, Bareksa, gitu-gitu. Kalau kalian belum familiar, di aplikasi itu biasanya kalian bakal dapat beberapa pertanyaan untuk mengukur profil risiko kalian. Nah, buat investasinya, setiap habis gajian, kalian wajib masukin 15% pendapatan kalian ke aplikasi investasi itu. Ada banyak pilihannya, biar uang itu nggak keburu kepake sama hal-hal lain. Setelah itu, kalian punya beberapa pilihan. Pilihan pertama, yang nggak suka ngambil risiko dan pasti untung. Salah satu opsi yang aman dan pasti untung adalah bayarin utang dengan bunga yang rendah. Contohnya, misalnya kalian punya utang kredit mobil dengan bunga 5%. Kalau kalian bayar ini lebih cepat 1 tahun, jadi seolah-olah kalian dapat return investasi 5% karena kalian nggak perlu bayar 5% dari uang kalian ke siapapun lagi. Artinya, kalian efektif dapetin balik 5% dari uang kalian. Ada 2 cara umum buat bayarin utang. Yang pertama itu ada the debt snowball, di mana kalian fokus buat bayar utang yang jumlahnya paling kecil, bukan yang bunganya tinggi. Salah satu orang yang mendukung metode ini adalah Dave Ramsey. Dia bilang, kalian bikin daftar utang kalian dari yang paling kecil sampai yang paling gede, terus bayar deh minimum payment buat semuanya. Tapi yang paling kecil itu kalian serbu abis-abisan. Jadi, kalau kalian punya beberapa pinjaman, misalnya yang pertama sebesar 10 juta, yang kedua 1 juta, yang ketiga 25 juta, dan yang terakhir 700.000. Kalian mulai bayar dari yang 700.000 dan yang 1 juta dulu. Efeknya, ini bakal bikin kalian merasa lebih baik karena udah nyicil sesuatu, yang kemudian mendorong kalian buat terus bayar utang yang lainnya. Metode lainnya adalah metode debt avalanche. Metode ini lebih fokus buat bayar utang yang bunganya paling tinggi. Karena ya itulah utang yang nyedot duit paling banyak dari kalian. Pilihan kedua, risiko lebih tinggi, hasil juga lebih tinggi. Kalau kalian tipe yang bisa lebih tahan risiko tinggi, coba deh investasi di pasar saham sesuai saran dari Warren Buffett ini. Intinya adalah terus beli S&P 500 Low Cost Index Fund. Beli terus meskipun kondisinya lagi susah atau lagi gampang, terutama kalau lagi susah. Gak boleh tuh tergoda kalau lihat berita buruk di newspaper, mungkin kamu kepikiran buat melewatkan 1 tahun atau gimana gitu. Tapi tetap aja beli terus. Bisnis di Amerika bakal tetap oke dari waktu ke waktu. Kita cuma beli index fund dan gak perlu lagi mikirin berita-berita saham. Sama kayak beli ladang, kalian pekerjakan petani, biarin petani yang ngurusin ladang itu. Aku pernah bilang kalau kamu masukin $10.000 ke index fund dan biarkan dividennya diinvestasikan lagi, dan aku berhenti sebentar buat biarin orang-orang nebak berapa banyak hasilnya nanti, dan ternyata bisa jadi $51 juta sekarang. Oke, begini caranya. Daripada bikin rekening giro terpisah, coba deh buat akun broker yang otomatis investasiin sebagian dari gaji kalian setiap minggu atau bulan, tergantung seberapa sering kalian gajian. Dengan memberitahu si broker jumlah investasi yang setara dengan 15% dari gaji kalian, duitnya bakal otomatis diinvestasikan tanpa kalian repot-repot. Jadi, kalian gak bakal sadar kalau duitnya diinvestasiin karena langsung masuk ke pasar saham. Dan ini jadi akun investasi baru yang bekerja secara pasif untuk membangun kekayaan kalian. Atau kalian bisa juga ngatur sendiri pembelian investasi bulanan secara online yang juga otomatis tentunya. Terus kalian tinggal lihat deh duit kalian tumbuh seiring berjalannya waktu. Step kelima, tingkatin tabungan kalian. Warren Buffett pernah bilang gini nih, kalau kamu kerja dan hidup bergantung sama gaji dari minggu ke minggu, kamu pasti pengen punya cukup uang. Dan tentunya kamu nggak mau kan punya kartu kredit yang kepake sampai limitnya penuh. Nah, saat kalian ngalokasiin 15% dari gaji kalian buat investasi, kalian juga harus nabung 10% duit kalian ke tabungan dana darurat.
Ini nyambung sama yang poin kedua tadi. Setelah kalian nabung dana darurat minimal 3-6 bulan biaya hidup, kalian tetap perlu untuk nerapin kebiasaan menabung seenggaknya sebanyak 10% dari gaji kalian. Lumayan lah buat nambah-nambahin budget untuk misalnya suatu hari kalian pengen beli sesuatu atau liburan kemana gitu. Nah, kalau kalian berhasil sampai di tahap ini, selamat deh buat kalian karena ini pencapaian yang bagus banget. Kalian udah bayar utang dengan urutan yang benar, nabung, dan juga investasi. Kalian udah jadi salah satu dari 5% orang yang melangkah menuju kekayaan finansial. Yuk, kita lanjut ke 2 langkah terakhir yang krusial buat mempercepat pertumbuhan tabungan kalian. Step ke-6, belanja pada hal yang tepat. Dave Ramsey pernah bilang gini, sebanyak 5% orang yang sukses itu punya tujuan. Dan 5% orang itu lebih sukses daripada 95% orang lain dalam hidup mereka. Nah, 5% orang yang sukses itu punya budget alias anggaran keuangan, sementara 95% nggak punya. Oke, kita bahas ya. Ada 2 hal utama dalam pengeluaran seseorang, kebutuhan dan keinginan. Prioritasnya selalu harus ke kebutuhan dulu, jadi mari kita bahas itu. Setelah kalian beres ngumpulin dana darurat, bayar utang yang bunganya tinggi, dan sekarang udah mulai rutin menyisihkan 10% gaji untuk masuk tabungan, serta 15% buat investasi, seharusnya kalian punya sekitar 75% dari gaji kalian. Yang paling sulit adalah menentukan cara bagaimana menggunakan sisa uang itu. Pertama-tama, kalian perlu paham apa itu kebutuhan dan apa itu keinginan. Meskipun ini kelihatannya kayak pengetahuan umum, kebanyakan orang belum begitu paham perbedaannya kalau dilihat dari situasi keuangan mereka. Kebutuhan itu sesuatu yang kalian butuhkan untuk bisa berfungsi, dan keinginan itu sesuatu yang bisa kalian lewatin. Kesulitan muncul ketika ada yang tumpang tindih. Misalnya, kalian butuh mobil buat ke kantor, tapi kalian nggak butuh Mercy terbaru untuk itu. Atau kalian butuh smartphone buat kehidupan sehari-hari, buat kerja, tapi kalian nggak butuh iPhone terbaru yang harganya paling mahal. Jadi poinnya di sini nih, selalu ingat kenapa kalian butuh suatu barang. Beli kebutuhan dan hindarin keinginan, sampai kalian mencapai stabilitas finansial atau bahkan lebih baik lagi, financial freedom atau kemandirian finansial. Step ke-7, pantau pengeluaran kalian. Ada cerita bagus lagi nih dari Warren Buffett. Dia bilang, menurutku gila kalau kalian ngeluarin 105% dari pendapatan kalian, dan menurutku itu bakal bawa berbagai macam masalah. Setiap hari aku dapat surat dari orang-orang yang udah ngalamin masalah-masalah itu. Kalian perlu monitor berapa banyak yang kalian keluarin dari 75% pendapatan bersih yang kalian pegang. Jadi kalian nggak sampai over budget. Cara satu-satunya buat benar-benar mastiin pengeluaran kalian nggak melebihi pendapatan adalah dengan membuat budget. Banyak orang takut buat bikin budget karena itu dianggap terlalu membatasin mereka. Kalau kata Dave Ramsey kayak gini nih, ketika kamu bikin budget, itu bukanlah jaket lurus yang membatasi kamu, tapi itu sebenarnya kamu yang ngasih petunjuk ke diri kamu sendiri. Jadi itu kayak pagar pembatas jalan supaya kamu nggak keluar dari jalur. Sebenarnya rasanya kayak gitu karena mindset kalian yang salah. Gini nih cara mengubahnya. Kalian perlu menyadari bahwa mengendalikan uang kalian, keluar dari jerat utang, menciptakan kehidupan yang bagus buat kalian dan keluarga, atau mencapai kemandirian dan kebebasan finansial, itulah tujuan akhir dari membuat budget. Bukan hukuman setelah kalian bersenang-senang dengan uang kalian. Budget seharusnya bikin kalian ngerasa bebas daripada terbatas. Karena kalian ngasih izin ke diri kalian sendiri untuk mengeluarkan uang untuk ini dan itu. Apa cara termudah buat bikin budget? Oke, ambil pensil dan kertas atau buka aplikasi notes di handphone kalian, terus tulis list kategori pengeluaran kalian. Di sini kita list kategori pengeluaran paling umum di budget setiap orang aja ya. Yang pertama itu tempat tinggal, kayak sewa atau cicilan rumah, biaya utilitas kayak air, listrik, wifi, uang kebersihan. Terus selanjutnya adalah makanan, belanja bahan makanan, dan makan di luar.
Lalu ada juga transportasi, seperti cicilan mobil, bensin, perawatan kendaraan, dan transportasi umum. Setelah itu ada asuransi, seperti kesehatan, asuransi mobil, dan rumah. Selanjutnya adalah pembayaran utang, seperti kartu kredit atau pinjaman-pinjaman lain. Terus kategori lainnya ada hiburan, termasuk nonton film, konser, atau hobi-hobi kalian. Lanjut ada perawatan diri, seperti skincare, salon, atau beli body care perlengkapan mandi. Dan kategori berikutnya ada pakaian dan aksesoris, hadiah dan sedekah, dan terakhir perjalanan. Sekarang coba pikirin berapa banyak uang yang kalian keluarin untuk setiap kategori, tulis itu semua, dan ikutin pengeluaran itu dengan memantau jumlah pengeluaran setelah setiap pembelian. Oke, itulah 7 langkah untuk ngatur keuangan kalian setiap kali gajian. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe, dan komen tips apa lagi yang kamu butuhin seputar finansial.